Ono meja nih kan. Yo. Ora cetha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudaraku sekalian yang tercinta, yang mudah-mudahan dapat rahmat senantiasa di Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di kelas ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti melalui media sosial di manapun berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah yang semakin menakutkan, yang semakin mengkhawatirkan. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, dari sekian banyak yang paling mengkhawatirkan adalah terputusnya generasi muda terhadap pendidikan. Ada dampak ekonomi, ada dampak kesehatan jelas, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah dampak proses secara intelektual. Mungkin anak-anak bisa mengikuti walaupun tidak maksimal, hanya mungkin sekitar 20%. Tapi secara moral ini sulit sekali, karena bagaimanapun anak di masa pendidikan ini butuh keteladanan, butuh figur teladan dari seorang guru. Ini yang terputus sudah lebih dari 7 bulan. Tidak ada interaksi fisik sama sekali. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kami hormati, kita akan berbicara masalah waktu. Waktu adalah suatu unsur yang sangat penting dan sesuatu yang ada ruang dan terjadi itu berdua saja. Takdir saya akan jadi kasih tadi kalau lancar saya melewati TKP itu enggak sampai jam 14.15 menit, tapi Allah menghentikan saya karena anak saya kebetulan mabuk
saya berhenti dulu sejenak. Sehingga pas sampai TKP, pas 14-15 menit, terjadilah tabrakan. Itu namanya ruang dan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh dihindari. Takdirnya terjadi jam 14-15 menit di pertigaan Kali Abu. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, bicaralah dengan masalah waktu. Pada dasarnya semua manusia diberi karunia modal waktu 24 jam. Sama. Tapi dalam memanfaatkan waktu 24 jam itu ada yang macam-macam, berbeda-beda. Pada jam sama ada orang yang sudah sibuk dengan karyanya, tapi ada juga orang yang dengan sibuk di depan Android menikmati atau di depan televisi menikmati acara. Di waktu kumandang azan subuh ada banyak orang yang sudah sibuk di pasar, tapi dalam waktu yang sama pula banyak juga orang yang sibuk menuju ke masjid. Jadi modal yang sama belum tentu dimanfaatkan dengan manfaat yang sama. Hadis Rasulullah SAW mengatakan dari hadis riwayat Muslim, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baiti min buyutillahi liyuqziya faridatan minal faraizillahi kanat hatta watahu hati'ah wal ukhra tujaddu ihdahuma tarfa'u darajah. Ini hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah atau ke masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus dosa dan yang satu lagi meningkatkan derajat. Hadis riwayat Muslim. Ini satu tawaran yang luar biasa, namun tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu untuk itu. Tiap langkah menuju ke masjid itu yang satu menghapus dosanya, langkah yang satu menghapus dosanya, langkah yang keduanya meninggikan derajatnya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan kepada kita tentang nikmat waktu. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat, nikmat luang ini adalah suatu nikmat yang kadang-kadang lupa disyukuri oleh Allah. Orang yang bersyukur atas nikmat waktu ini akan memanfaatkan waktu padat penuh dengan manfaat. Dan sebaliknya orang yang tidak mensyukuri nikmat dan kesempatan waktu ini akan mengabaikan kesempatan ini sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia.
Kemudian dalam Al-Quran itu ada dalam Al-Quran mendapat ada empat kategori waktu yang diistilahkan dalam Al-Quran. Istilah waktu pertama adalah ad-dahr. Dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata lal insani hina min dahr lam yakun syai'a mazkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ad-dahr adalah waktu sebelum keberadaan seseorang. Maka waktu ad-dahr ini nggak punya konsekuensi apa-apa terhadap manusia. Karena manusia belum eksistensinya sebagai manusia belum bisa diminta pertanggungjawabannya karena belum lahir. Kemudian yang kedua, dalam waktu diistilahkan ajal. Dalam Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak juga dapat memajukannya. Ajal artinya batas keberadaan sesuatu. Dan orang meninggal itu juga disebut ajal. Karena setelah sampai pada batas kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga, istilah waktu ketiga adalah al-waktu. Al-waktu sendiri di dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu adalah batas dari dan berakhirnya suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan wajib maupun itu pekerjaan sunnah yang sudah ditentukan oleh syar'i. Kemudian ada lagi istilah waktu adalah wal asri. Dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi menggunakan istilah wal asri, demi waktu asr, demi waktu masa, demi masa. Sesungguhnya manusia itu, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi waktu menentukan untung dan rugi. Untung kalau menggunakan waktu dengan penuh produktif, dan sebaliknya waktu lewat begitu saja tanpa ada amal soleh. Jadi demi waktu sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi? Semua manusia. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang tidak rugi, orang yang iman, dengan landasan iman dia beramal soleh. Tidak hanya itu, belum cukup amal soleh, masih harus saling mewasiatkan sesama manusia dalam kesabaran dan kebenaran.
Itulah yang kategori orang yang tidak rugi. Jadi ada 4 syarat dalam Al-Asr ini. Orang yang tidak rugi itu semua dikatakan di syarat itu semua pakai kata sambung dan, bukan atau. Amanu 1, amalus sholihat 2, dan wa amilus sholihat, dan amal soleh. Kemudian wa tawasau bil haq, wa tawasau bis, semua pakai kata dan. Maka tidak boleh salah satu dari 4 syarat kategori manusia tidak rugi ditinggalkan. Jadi 4 syarat manusia akan tidak rugi apabila amal soleh dijalankan, pada dasarnya bernilai amal soleh apabila dilandasi dengan iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.